Kamu jangan gitu, kamu jangan gitu. Jangan digituin. Dia. Iya, aku nggak masuk deh. Karena Hai, balik lagi di Jejak Ardin. Kali ini aku bakal ajak kalian untuk berwisata ke tempat yang menurutku anti mainstream. Kenapa? Karena kita bakal ketemu banyak banget monyet berekor panjang. Ini baru banget mau beli tiketnya, tapi udah ada monyet yang menyambut kita. Dan kita langsung parkir motor dulu. Dari tempat tiket ini kita langsung aja belok ke kanan untuk parkir motornya. Nih. guys, akhirnya udah sampai di Gua Kreo. Aku terakhir kesini tuh udah lama banget dan kita udah disambut oleh monyet-monyet ekor panjang. Tuh, kalian bisa lihat tuh di situ. Ini udah berkeliaran di situ, guys. Jadi habis ini kita mau masuk dulu dan menuruni anak tangga yang sangat banyak. Aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan di sini, oke? Nah, ini kita dari parkiran motor. Jadi kalau parkiran motor itu dari tempat tiket masuk langsung ke kanan sini. Tuh, mereka udah banyak banget monyet-monyetnya. Selamat datang di Gua Kreo. Ini monyetnya 2 di sini. Monyet dewasa ini, bro. Kita mau bertemu saudara-saudara kita. Nah, untung kita pakai mic. Kalau enggak nih suara dangdut-dangdut masuk nih. Nih, ini guys, lihat guys. Hai. Dan di sebelah sini tuh ada waduk Jatibarang. Nanti bakal kita kasih lihat ya. Oh, ini dah. Nah, ini guys. Di sini adalah waduk Jatibarang yang bisa kalian lihat saat memasuki area si Gua Kreo ini. Dan sebenarnya kalian nggak usah takut kalau misal kayak tiba-tiba ada monyet yang nongkrong. Kayak gini. Ini nongkrongnya enak banget tuh, lihat tuh. Kayak bapak-bapak lagi ngopi gitu loh. Nggak usah takut karena emang mau dimanapun kalian akan ketemu monyet di sini. Itu lagi ini makan deh. Terus di situ adalah parkir mobil. Tuh guys. Terus di sini ada gardu pandang juga, teman-teman bisa naik ke situ. Sepertinya sih gratis ya. Untuk melihat pemandangan Waduk Jatibarang dari situ bisa. Gitu. Enak banget bisa dimana ya? Bisa langsung naik gitu ya. Nah, ini kita udah mau masuk ke sana kayaknya. Ini ada patung monyet gede banget. Terus ini adalah teman-teman kalau misalnya tahu legendanya Gua Kreo, ya kan? Jadi ada monyet merah, monyet kuning, monyet putih sama monyet hitam. Jadi mereka adalah yang ngebantuin Sunan Kalijaga dulu buat cari apa namanya kayu jati. Nih guys, di sini udah banyak banget nih di parkiran mobil. Tuh, mereka lagi kasih makan guys. Banyak banget. Pada ke situ semua tuh. Pada rebutan. Oke, kita masuk aja deh guys, langsung ya. Udah panas banget. Jam berapa sih? 9:30 ya? 9:46. Let's go, kita langsung masuk aja. Nah, sekarang kita udah mau masuk. Kamu jangan gitu. Jangan digituin. Coy. Takut banget loh. Takut banget. Tiba-tiba tuh tadi monyetnya tuh nyamperin kita. Terus kan aku minggir gini. Terus monyetnya kayaknya tertarik dengan tasmu deh. Iya makanya. Padahal nggak ada apa-apa. Oh, sedotan. Oke.
Tadi tuh sebenarnya aku udah ngevideoin tapi ternyata belum ke-record guys. Jadi dari sana tadi itu udah menuruni anak tangga sampai sini. Masih banyak banget anak tangganya. Terus ini watch your step guys, karena kalian harus hati-hati. Karena anak tangganya tuh kayak nih misal kayak gini terus habis ini. Jadi kayak agak takut kepleset gitu. Jujur sebenarnya agak shock karena belum kita udah dikejutkan dengan yang tadi ya. Kamu dikejar sama monyet itu. Bukan aku, Tasnya, iya. Jadi kayak monyetnya tuh aku nggak tahu dia apa yang nge-trigger. Sedotan. Masa gara-gara sedotan kamu? Sedotan kelihatan. Oh gitu. Monyetnya mungkin haus ya guys ya. Terus kalau kalian bisa lihat di sana itu udah kelihatan Waduk Jatibarang. Di situ juga di kiri. Jadi sebenarnya kita dikelilingin waduk, ya kan? Waduk sama aja. Jatibarang. Karena kita sudah sampai, kita sudah berhasil menuruni anak tangga yang sangat banyak. Dan di sini langsung view-nya bagus banget menurutku, langsung ke Waduk Jatibarang. Kalau teman-teman mau foto-foto di sini boleh banget. Dan ini yang ikonik dari apa ya? Dari Gua Kreo. Karena banyak patung-patung monyetnya di sini, ya kan? Begitu masuk kita langsung ada monyet. Enggak deh. Monyetnya gede banget. Nih guys. Kayaknya di sini tuh ada speedboat juga ya. Ini yang kanan. Panas ya Pak ya? Untung bawa payung. Diinin lagi. Iya, kurang naik. Nih guys, Waduk Jatibarang. Bendungan Jatibarang ya? Bendungan. Guys, karena sudah mulai panas. HPmu kayak gitu aja, bikin airplane mode. Udah di airplane mode. Karena pasti panas ya HP-nya. Nah, kita lanjut aja. Nih. Kita ada di jembatan ini, jadi untuk ke Gua Kreo-nya sendiri kita masih harus lurus ke sana guys. Ini kan judulnya Gua Kreo ya, terus pasti kayak pada tanya di mana goanya gitu kan. Ada di sana. Jadi setauku ada beberapa goa di sini. Memang goanya tuh kecil-kecil. Nanti kita lihat. Dulu tuh aku pernah ke sini terakhir sama bapak sama masku dulu zaman kuliah. And it was kayak udah berapa tahun yang lalu guys. Nih kita sekarang ada di jembatannya. Dan ini sepi banget jujur, padahal hari Minggu ya. Hari Minggu belum jam 10 pagi sih, tapi udah panas banget jujur. Tapi kayak jadi enak sih kalau mau foto-foto. Terus di sini sepi banget monyetnya, karena kayaknya tadi pada naik ke atas. Ramai banget jujur tadi di atas. Yeay! Background kita adalah Waduk Jatibarang. Keren banget ya. Kayak aesthetic. Aku sekalian mau menceritakan sedikit tentang Gua Kreo. Jadi dulu Alkisah Sunan Kalijaga itu lagi cari kayu jati buat Masjid Agung Demak. Nah terus beliau mencari ke sini dan akhirnya ketemulah dengan monyet-monyet yang di depan tadi yang ada patungnya, monyet merah, monyet kuning, monyet putih sama hitam. Keempat monyet itu mereka pengen ikut sama Sunan Kalijaga gitu untuk ke Demak. Tapi Sunan Kalijaga bilang kalau kayak nggak boleh kalian aku tugaskan untuk apa ya, kayak menjaga area ini gitu. Itulah alkisahnya guys. Enak banget ya Pak duduk. Seger katanya. Iya di sini enak karena anginnya ini kerasa di sini karena nggak panas nih. Bagus guys kalau buat foto-foto, buat kalian yang suka foto-foto boleh banget kesini. Jadi kita lagi ada di tengah-tengah jembatannya sekarang. Jadi kalian bisa banget kalau misalnya lagi siang-siang kayak gini. Ini walaupun masih belum jam 10 tapi udah terik banget di Semarang. Nih kalian bisa istirahat dulu di sini.
Apakah kita harus lanjut ke Gua Kreonya? Masih ke sana sih. Tuh. Jadi kita masih harus menaiki anak tangga. Ya, kita harus bersiap. Let's go. Barusan tuh Mas Ali wondering, kayak bertanya-tanya, kayak kok warungnya cuma di depan doang ya, nggak ada di sini. Terus aku bilang lah guys, kalau misalnya ada warung di sini, apakah tidak diserbu para monyet? Udah habis duluan ya. Sudah Gak bayar lagi. takut banget. Iya, nggak bayar. Gak bayar ya. ya. Oke, kita lanjut aja guys untuk ke Gua Kreonya di sana. Jadi kita harus naik anak-anak tangga. Dan ini panas banget, jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Gua Kreo, karena ini outdoor ya guys, jadi mending bawa payung biar aman dan bawa suami biar bisa mayungin. Bawa kacamata, betul. Tapi nggak usah lah karena udah ada payung. Tapi kalau teman-teman mau bawa kacamata juga boleh. Wih, bagus banget. Bentar ya, kita take. Ih, bagus. Bagus guys, kalau kalian mau foto-foto di sini lihat deh. Cuma sayangnya panas. Tadi kita udah foto-foto di tengah jembatan itu sih. Jadi kayak enggak deh. Jujur panas banget. Nanti HP aku juga overheat. Nah, mereka juga ada lagi nih patung-patung monyetnya. Selamat datang di Gua Kreo katanya. Kita masih harus berjalan. Aku nggak tahu berapa anak tangga yang harus kita lalui. Terus di sini ada gazebo juga guys. Jadi kalau teman-teman misal capek, istirahat aja di sini. Sebelum kita naik anak tangga, ya kan? Ada dua arah guys. Kayaknya sih ini bener tuh. Kanan ya? Kayak yang sini. Aku nggak tahu kalau yang atas tuh kemana. Cuma kalau untuk ke guanya yang di sini guys, udah mulai kelihatan dan ini sepi banget. Oh, Kamu nggak tahu? ya udah kita lewat aja. Di sini guys. Sudah adem. Dilipat aja lah ininya. Alhamdulillah udah adem lagi guys. Karena di atas ini kalau kalian lihat ini tumbuhan semua dan bebatuan. Ngos-ngosan guys, maaf ya kalau masuk di ini mic-nya. Ngos-ngosan. Tapi tenang aja, ada kursi buat duduk. Aman aja. Terakhir kali aku kesini, ya pas sama bapak itu, monyet-monyet di sini banyak banget. Iya, kayaknya ini jam-jam mereka makan di atas kali ya. Di sini juga ada tempat duduk dan please teman-teman nggak boleh ya nulis-nulis kayak gini, kayak nggak bagus, nggak boleh ya. Ini guys, jadi Gua Kreonya ini, jadi tinggi goanya tuh 2,5 meter, kedalamannya 8 meter. Nih guys, ini buat teman-teman nih yang mau baca sejarah dari Gua Kreo tadi yang udah sedikit aku jelasin. Sejarah Gua Kreo ada hubungannya dengan asal-usul nama Jatingaleh, satu desa di Kecamatan Candisari. Cerita bermula ketika Sunan Kalijaga tengah mencari pohon jati untuk dijadikan saka Masjid Demak. Tokoh Wali Songo itu kemudian menemukan pohon jati yang diingininya di lereng Bukit Gombel. Namun ketika mau menebangnya, tiba-tiba pohon tersebut berpindah tempat guys. Waduh. Dari situ muncul nama Jatingaleh. Jatinya berpindah. Dengan arti bahasa jati yang berpindah nih. Sunan Kalijaga lalu mencari pohon jati yang berpindah itu dan menemukannya di suatu daerah sekarang bernama Kreo. Oh gitu.
Namun kendala kembali menghadang. Pohon jati yang telah ditebang dan dihanyutkan ke sungai rupanya terjepit di antara bebatuan dan sangat sulit untuk diambil. Ulama yang juga dikenal dengan Syekh Malaya itu pun bertafakur di dalam sebuah goa dan berdoa. Tidak lama kemudian datanglah 4 ekor kera yang masing-masing berwarna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu Sunan Kalijaga, kayak yang di patung depan tadi guys. Berkat bantuan keempat kera itu, Sunan Kalijaga mampu menghanyutkan pohon jati ke Demak. Ketika Sunan Kalijaga pamit, para kera mau ikut, tapi Sunan Kalijaganya menolak permintaan itu. Sebagai gantinya, Sunan Kalijaga menyerahkan kawasan itu untuk dijaga oleh kera-kera tersebut. Nih, nama Kreo berasal dari kata mangreho, yang berarti jagalah atau peliharalah. Keempat kera itu akhirnya berkembang biak dan menghuni kawasan Kreo hingga sekarang. Berarti monyet-monyet atau kera ekor panjang yang kita lihat tadi di depan itu adalah keturunan dari 4 kera atau monyet yang sebenarnya mau ikut sama Sunan Kalijaga tadi. Gitu guys. Mau coba lihat ke sana gua Kreo? Cus. Dulu aku pernah masuk deh kayaknya. Kita coba lihat dulu deh. Ini guanya. Jadi katanya di dalam itu kalau kita lihat sampai dalam itu ada patung monyetnya. Ini ternyata segini doang guys, dan kayak aku nggak masuk deh karena kayak sempit. Aku agak gimana ya rasanya di tempat sempit tuh, kayak fobia gitu. Jadi di dalam tuh katanya ada patung monyetnya kalau kita masuk sampai dalam banget, cuma kayaknya enggak deh. Buat kalian yang mau coba boleh banget masuk. Dan aku menemukan spot foto yang daun-daunnya itu cocok untuk framing guys. Lucu banget nih, kita lihat. Tada! Lucu kan? Kayak daun-daunnya itu berbentuk kayak membentuk frame gitu. Lucu kan? Jadi kalau misalnya teman-teman udah sampai di goanya, daerah goa, ini benar-benar di depan goa Kreonya. Jadi ketika kalian menemukan spot ini, aku saranin kalian buat foto-foto. Karena seperti yang bisa kalian lihat, keren banget. Mumpung di sini ya kan, jadi kayak puas-puasin foto-foto untuk dokumentasi. Terus nanti kalau misalnya kangen kayak bisa dilihat lagi gitu kan. Kita istirahat bentar guys, karena jujur ngos-ngosan ya aku, karena nggak pernah olahraga kali ya. Terus sambil kita istirahat, aku mau kasih info buat tadi. Tiket masuknya itu 23.000 ya, 23.000 buat 2 orang plus parkir motor. Jadi kayaknya 10.000, satu orangnya 10.000, terus parkirnya 3.000 begitu guys. Jadi buat teman-teman yang kesini kalau hari Sabtu, ini Minggu ya? Minggu, Bu. Hari Minggu segitu tiketnya, harga tiketnya. Kalau misalnya teman-teman ke Semarang, menurutku wajib banget kesini karena ini adalah wisata sejarah. Dan bisa dibilang sejarah nggak ya? Mungkin lebih ke legenda ya. Wisata alam yang ada cerita legendanya. Dan kayak gimana ya, kalau di Semarang belum nemu tempat yang bisa lihat monyet langsung sih, selain di zoo ya kan. Selain di kebun binatang, kita bisa lihat monyet di tempat terbuka seperti ini ya di Gua Kreo kalau di Semarang. Monyet lain kita di tempat waduh, oh my god, monyet lain di mencuri apa? Sudah sensor, cut. Sekarang kita lanjut aja ke goa berikutnya. Jadi emang agak gelap sih guys. Nih kita lihat ke sini dulu deh. Hati-hati ya guys, ini agak licin kayaknya. Jadi di sini
Ini nggak ada namanya, ini goanya bukan, oh bukan. Jadi di depan ada goa lagi, namanya Goa Landak. Tuh. Ini sih gelap banget ya. Jadi di sini katanya energinya sangat kuat, ada siluman harimau. Dan di dalam itu memang katanya ada patung harimau putih kalau kita masuk ke dalam. Gitu. Dan ini guys, sama kayak Goa Kreo tadi sih, tingginya di sekitar 2,5, kedalamannya 8 meter. Gitu. Ini mau coba masuk tuh. Aku di sini aja. Aku di sini aja guys. Ya jadi ya. Oke, kita lanjut aja. Goa Landak dan Goa Kreo. Sepertinya itu udah semakin rame ya di sana, di bagian jembatan itu. Dan sebenarnya ke sana ada lagi, cuma kayaknya dulu aku pernah ke sana nggak ada apa-apa sih, kayak udah kayak pohon-pohon aja. Jadi kayak sudah, kayak kita mau balik lagi. Sampai sini aja kali ya. Guys, jadi di bawah langsung pemandangannya seperti ini. Jujur agak ini ya, aku kira monyetnya bakal banyak di sini seperti yang sebelumnya aku pernah kesini sama keluarga. Tapi kayaknya monyetnya masih di atas semua, di tempat parkir tadi. Kenapa aku bilang di atas? Karena untuk kesini kita harus turun anak tangga tadi. Jadi aku menyebutnya di atas. Tempat parkirnya di atas. Nah ini kita langsung balik lagi aja ke depan. Ya mungkin istirahat cari es gitu ya. Karena panas banget, zuzur panas banget guys. Dan aku pakai kaos hitam, kerudung hitam, sangat cerdas. Tuh, ini benar-benar nggak ada di sini monyetnya. Hanya ada kita berdua. Apakah kita juga monyet? Monyet besar, apalagi saya. Monyet sangat besar. Sedikit lebih besar. Enggak banyak sih. Capek. Guys, kita dengar anak-anak pada jerit-jerit, kayaknya ada monyet di situ. Oh iya, tuh ada monyet di situ. Oh, dikasih jajan. Iya. Kayak aku harus agak waspada sih guys, karena aku bawa kayak apa sih, pegangan HP gitu kan, takut mengundang ya sebenarnya. Bisa buka. Pinter banget dia, bisa buka loh. Nih guys, dia dikasih jajan dan bisa buka sendiri. Pinter banget. Ini temennya cuma ngeliatin, aku kok nggak dikasih gitu ya. Pinter banget. Jadi dikasih snack yang masih ketutup gitu kan, dibuka sama dia, krek gitu. Mantap. Berarti tahu dia tadi. Iya. Tasku. Iya, jadi tadi emang kayaknya dia tahu pas Mas Ali diiniin sama monyet itu ada sedotannya kan, ada sedotannya kelihatan, dan mungkin dia tahu kalau kita ini, manusia ini bawa minuman gitu loh, bawa sesuatu yang bisa aku konsumsi gitu mungkin ya. Inilah saatnya kita menaiki tangga lagi. Tara, bersiap untuk langsung aja deh. Panas sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Oh, masih gue makannya sekali jelas daripada. Oh iya, yang di atas. Iya tuh, bawa minuman tuh. Iya guys, berarti kalau misalnya kesini, Nggak pengen gak di kalian harus ganggu.
apa namanya, masukin makanan minuman kalian ke tas dulu. Pokoknya nggak kelihatan sama monyet lah, ya kan? Yes. Tuh, Ya, itu adalah pengalaman pertama. sebuah nasihat dan suggestion dari kami yang sudah mengalami. Capek guys. Barusan aku lagi istirahat di situ, tiba-tiba disamperin sama monyetnya. Jujur aku takut kalau iniin sih, dibegal. Itu dia ngapain nih? Guys, aku tuh sampai masukin monopodku karena aku takut nge-trigger dia buat nyamperin kita. Aduh, capek banget, tapi kita udah mau sampai. Siapkan tenaga kalian guys kalau kesini. Tuh guys, mereka tuh pada nongkrong di sini. Oke, artinya jadi kita impor dulu buat yang menjaga juga para pedagang yang ada di Gua Rio sembari menunggu. Juga pagi hari ini Lagi minum guys. Oh hai. Hai. bisa percaya pada kami. Emang panas banget sih nyet. Sekarang kita lagi beli es degan. Dan untuk monyet-monyet pada kesini guys. Kayaknya dia tahu ada manusia, terus kayak wah, mungkin aku akan diberi makan, mungkin mereka gitu ya. Tuh guys, mereka pada naik. Cara es degannya udah dateng guys, jadi aku pakai gula pasir. Terus ada esnya juga, sedap, seger banget. Es degan dulu. Jadi apa? Ya esnya taruh sini. Jadi kita beli es degan. Cuma di depan situ tuh ada kayak hiburan dangdut gitu guys. Dan aku nggak tahu apakah masih terdengar jelas pakai mic ini. Cuma kayaknya tetap apa namanya, musiknya bakal keras banget sih. Ya karena deket banget kan di situ guys. Kita beli es degan. Satunya 15.000 dan kita mau taruh esnya dulu ke dalamnya. Mungkin ibunya yang sedang itu bisa gabung datang Bu. Tuh guys, kita dipersilahkan untuk nyanyi di depan di panggung. Kembali. Ya harus dong. Mau taruh ke sini. Diminum dulu. Tanpa itu kita tidak asik ya. Iya dong. Ini kan saya waktu yang lah. Ya Allah, seger banget, jujur. Gini ya Bu ya. Pokok yang mau berjinjal yang bergoyang mau pesan bergoyang dan nyawa boleh. Pesan lagu juga boleh. Ibu Mas mau nyanyi. Ini guys, disuruh nyanyi guys. Ditunggu ya Bu ya. Kalau mau nyawer tuh katanya. Pokoknya mau pesen lewat Apa? Kita naruhnya pas ada mulai. Oh iya. Kita mah sekarang istirahat dulu guys karena jujur capek banget. Ngos-ngosan dan ini panas terik banget. Oh my god. Monyetnya ngambil ini guys. Monyetnya ngambil mendoan. Oh my god. Takut banget. Monyetnya. Buset, nakal banget guys, hati-hati ya kalau kesini.
berpose kayak gitu yang udah. Nanti aku bakal ceritain sesuatu guys yang pas tadi di Gua Landak. Wah guys, lihat guys, bahkan dia kuat buka kelapa loh, mantap. Iya dia, buset. Dia ini ya apa nyari buah kelapanya ya, daging kelapanya kayaknya dia nyarinya. Oh, wih, lihat tuh gimana dia ngupas kulitnya, gila, kuat banget loh. Wih, gila, mantap, 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 mantap bro, pekerja keras ya, dan giginya berarti sangat keras ya, kuat sekali loh. Tahu nggak guys, aku mau cerita sesuatu yang pas tadi kita di Gua Landak yang pas di Gua Landak itu kenapa aku nggak jadi masuk, karena aku udah merinding pas tadi di apa namanya di tulisan yang sejarah. Hai, ada monyet yang di tulisan sejarahnya itu aku udah agak merinding, terus kayak nggak jadi deh, terus malah Mas Ali yang masuk gitu guys. Jadi Nggak merinding ya biasa? aku merinding tadi, makanya nggak jadi masuk. Terus sekarang kita udah ada di parkiran motor, kita mau pulang. Jadi terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Kalau ke Semarang jangan lupa ke Gua Kreo. Bye bye.